fans. Pose for the fans. Pose for the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Cici Melika Terbiaki, dan teman saya Dwi Setiabil. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi terkait teknologi pembelajaran atau pendidikan mengenai landasan falsafah dan ruang lingkupnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Baik, langsung saja kita memasuki pembahasan. Jadi di sini saya akan membahas materi terkait landasan falsafah teknologi pembelajaran. Jadi falsafah yang di sini memberi arah dan dasar berpikir bagi disiplin teknologi pembelajaran melalui 3 cabang utama. Yang pertama itu landasan ontologi atau objek kajian, dan yang kedua itu landasan epistemologi atau cara memperoleh pengetahuan, dan yang ketiga ini landasan aksiologi atau nilai guna dan manfaat ilmu. Materi selanjutnya itu landasan ontologi. Nah, jadi teman-teman, landasan ontologi ini yaitu teknologi pembelajaran sebagai disiplin ilmu yang memiliki ontologi yang membahas hakikatnya, yaitu mempelajari proses belajar manusia secara menyeluruh, bukan sekedar media atau alat. Objek formal teknologi pembelajaran adalah berbagai masalah belajar dan kinerja manusia dalam konteks pendidikan yang difokuskan untuk dianalisis dan dipecahkan. Hakikat teknologi pembelajaran terletak pada proses kompleks yang terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari solusi, mengelola, serta mengevaluasi pembelajaran. Dengan demikian, wujud teknologi pembelajaran adalah pendidikan yang menekankan perpaduan seluruh komponen tersebut guna meningkatkan efektivitas dan kualitas belajar. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup teknologi. Yang pertama, kawasan desain. Kawasan desain berfokus pada proses perencanaan dan menciptakan kondisi untuk belajar. Kedua, kawasan pengembangan yang berfokus pada proses penerjemahan spesifik desain ke dalam bentuk fisik dan materi nyata. Yang ketiga, kawasan pemanfaatan yang berfokus pada proses penggunaan atau pemakaian media dan metode yang telah dikembangkan dalam situasi nyata. Yang keempat, kawasan pengelolaan yang berfokus pada proses pengendalikan teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengawasan. Yang kelima, kawasan penilaian yang berfokus pada proses penentuan kesesuaian dan dampak dari pembelajaran. Landasan epistemologi atau sumber dan cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi membahas tentang bagaimana pengetahuan dalam disiplin ilmu diperoleh dan disusun. Dalam konteks teknologi pembelajaran atau TP, epistemologi berperan penting dalam menjelaskan bagaimana pengetahuan dalam bidang ini dibangun secara ilmiah dan sistematis untuk menunjang proses belajar mengajar yang efektif. Pertama, sumber pengetahuan teknologi pembelajaran. Pengetahuan teknologi pembelajaran bersumber dari berbagai disiplin ilmu termasuk psikologis. Yang kedua, metode ilmiah teknologi pembelajaran. Teknik intelektual yang unik bagi teknologi pembelajaran adalah pendekatan sistem. Masalah besar ditelaah secara simulan dengan memperhatikan adanya keterkaitan antara berbagai variabel. Proses pengkajian bersifat analisis dan sintesis. Selanjutnya, landasan aksiologi atau nilai guna. Aksiologi membahas tentang nilai atau kegunaan ilmu bagi kehidupan manusia. Kegunaan utama teknologi pembelajaran yaitu memecahkan masalah belajar dan meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Adapun manfaat praktis dari landasan aksiologi antara lain yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi pendidikan. Yang kedua, memberikan dasar pembelajaran yang lebih ilmiah dan sistematis. Yang ketiga, memungkinkan produktivitas yang individual. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu teknologi pembelajaran adalah ilmu yang memadukan teori, proses, dan penerapan teknologi untuk
meningkatkan kualitas belajar. Landasannya mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai dasar berpikir ilmiah. Dengan 5 ruang lingkup utama, desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian teknologi pembelajaran berperan menciptakan proses belajar yang efektif, efisien, dan bermakna sesuai tuntutan perkembangan. Baik teman-teman, itu saja pembahasan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang salah atau kata yang kurang berkenan, mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.